Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Kristus Raja, Senin 13 Maret 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Semoga rahmat dan damai sejahtera menaungi kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas secara benar dalam karunia kasih Tuhan. Mari kita siapkan batin dan hati untuk merenungkan sabda dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar hal itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konteks Injil hari ini mengisahkan tentang orang Nazaret yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka lebih senang dengan konsep iman dari cara pikir sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan Yesus perlu menegur mereka. Sebab selain tidak percaya kepada Yesus, mereka juga tidak mendengarkan seruan kenabian yang mengajarkan tentang pertobatan. Saudari-saudara, perlulah kita mencermati sikap masyarakat Nazaret tadi, di mana mereka memilih menutup diri dari Yesus karena begitu yakin dengan diri mereka sendiri. Iman adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah. Dalam iman, orang tetap dituntut untuk mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan, yang mana bukan hanya dari sisi pengetahuan agama saja, melainkan juga dari keterbukaan hati pada situasi aktual masing-masing. Mendengarkan Tuhan merupakan kunci menuju pada jalan yang benar. Maka, menata ulang kualitas iman menjadi tanda untuk menyediakan hati yang terbuka pada cara kerja Allah. Saudari-saudara, Prapaskah bisa dijadikan kita sebagai kesempatan untuk menajamkan mata batin dalam mengalami kehadiran Tuhan melalui aneka rutinitas dan perjumpaan. Semoga kita semakin mampu mengenali Tuhan sehingga perjalanan ketaatan hidup beragama kita ini sungguh-sungguh membawa kita pada keselamatan kekal. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, tuntunlah kami pada jalan-Mu. Berilah hati yang rela untuk mengikut-Mu, agar setiap saat kami dapat menyadari keterlibatan-Mu bagi hidup kami. Buatlah kami taat pada ajaran-Mu yang bisa kami wujudkan dalam kesetiaan beragama. Semoga akhirnya kami semakin layak sebagai murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala mati raga Prapaskah kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.